Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ergonomi dalam lingkungan kerja. Pengertian ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran ilmu tersebut berkaitan dengan peralatan dan tempat kerja serta lingkungannya. Ruang lingkup ergonomik sangat luas aspeknya, antara lain meliputi: pertama, teknik; kedua, fisik; ketiga, pengalaman psikis; keempat, anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persediaan; kelima, antropometri; keenam, sosiologi; ketujuh, fisiologi, terutama berhubungan dengan temperatur tubuh, oksigen, uptake, pulse, dan aktivitas otot; dan terakhir, desain dan sebagainya. Contoh ergonomik dalam aplikasi kerja seperti dalam penerapan ergonomik. Posisi kerja terdiri dari posisi duduk berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan tubuh dan posisi stabil selama bekerja, sedangkan posisi berdiri di mana tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. Bekerjalah dengan posisi tegak ke depan. Pertama, usahakan bekerja terlihat dengan kepala dan badan tegak, kepala angkat ke depan. Kedua, usahakan benda yang akan Anda jangkau berada maksimal 15 cm di atas landasan kerja. Terakhir, jika memungkinkan, menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. Posisi kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometrinya barat dan timur. Kurangi gerakan yang tidak perlu gunakan. Sepatu yang senyaman mungkin. Hindari postur tubuh yang tidak berubah statis. Sesekali ringankan otot-otot Anda jika pekerjaan Anda menuntut adanya koordinasi tangan atau mata. Contoh mengetik dengan komputer. Maka posisi pekerjaan perlu di dekat daerah mata, sedikit di bawah ketinggian bahu. Untuk menstabilkan tangan diberi bantalan siku pergelangan yang nyaman dengan tujuan mengurangi beban otot bahu. Di dalam proses kerja terdapat tata cara pengaturan organisasi pekerjaan harus diatur dengan berbagai cara. Pertama, alat bantu mekanik diperlukan kapanpun. Frekuensi pergerakan diminimalisasi. Ketiga, jarak mengangkat beban dikurangi. Keempat, dalam membawa beban perlu diingat bidangnya, tidak licin dan mengangkat tidak terlalu tinggi. Terakhir, prinsip ergonomi yang relevan bisa diterapkan. Ketiga, tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Pertama, letakkan barang-barang tersebut dalam posisi yang minimal atau terdekat dan mudah dijangkau dan mudah terlihat. Kedua, landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu, dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun. Duduk dengan posisi bersandar. Keempat, mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yakni dengan kepala, bahu, angkat, punggung. DSB-nya beban yang terlalu berat dapat
menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persediaan akibat ILO SBB. Pertama, laki-laki dewasa 40 kg, wanita dewasa 15-20 kg, laki-laki 16-18 tahun 15-20 kg, wanita 16-18 tahun 12-15 kg. Kasus ergonomi. Terdapat beberapa kasus dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Kasus-kasus tersebut antara lain: pertama, dalam pengukuran performansi atlet, pengukuran jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif pada saat bekerja. Contohnya, jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif pada saat bekerja yang dilakukan dengan berdiri atau duduk. Kedua, pengukuran variabilitas kerja, contohnya analisis kinematika dan kemampuan jari tangan dari seseorang juru ketik atau operator komputer. Ketiga, antropometri dan aplikasinya dalam merancang fasilitas kerja. Terakhir, antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam interaksi manusia. Kelima, kasus bekerja sambil duduk. Seorang yang setiap hari menggunakan komputer dalam bekerja dengan posisi yang tidak nyaman, maka sering kali ia merasakan keluhan bahwa tubuhnya sering mengalami rasa sakit, nyeri terutama pada bagian bahu, pergelangan tangan, dan pinggang. Keenam, kasus information ergonomik atau ergonomik. Operator reaktor sulit untuk memudahkan beraneka macam informasi yang disampaikan oleh display, terutama pada saat di situasi darurat emergency. Hal ini disebabkan karena informasi tersebut sulit dimengerti oleh operator tersebut. Kejadian yang serupa sering juga dialami oleh pilot, di mana harus menghadapi banyak display pada waktu yang bersamaan. Tujuan penerapan ergonomi. Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Ergonomi secara teknis merupakan bagian dari higiene, kesehatan, dan keselamatan kerja. Namun, sampai saat ini pengembangannya baru dijalankan dan masih menunggu kesiapan masyarakat untuk menerima ergonomi dan penerapannya. Untuk pendapat manfaat dari ergonomi, perlu dibuat suatu program untuk menggerakkan baik masyarakat, industri, maupun tradisional agar ergonomik diterapkan secara luas.